Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian dunia. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam, Amerika Serikat menghantam puluhan sasaran militer Iran. Namun anehnya, perang justru tidak mengecil. Rudal mengarah ke Yordania, kelompok bersenjata bergerak di Irak, jalur minyak Arab Saudi terancam, dan kapal-kapal di Selat Hormuz hingga Laut Merah mulai kehilangan rasa aman. Mengapa semakin banyak fasilitas Iran dihancurkan, semakin luas pula wilayah yang terseret? Apakah Amerika sedang melumpuhkan Teheran atau justru membuka lebih banyak medan perang di seluruh Timur Tengah? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Selasa 28 Juli 2026, langit Yordania mendadak berubah menjadi garis depan. Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik menuju pangkalan udara Muwafaq Salti, salah satu pusat penting bagi operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Militer Yordania menyatakan 5 rudal berhasil dicegat. Tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi serangan itu meninggalkan pesan yang jauh lebih besar daripada ledakannya. Iran tidak sedang berperang langsung dengan Yordania. Sasaran utamanya adalah kepentingan Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah negara tersebut. Namun saat rudal memasuki ruang udara Yordania, Amman tidak lagi dapat berdiri sebagai penonton. Radar diaktifkan, sistem pertahanan bergerak, dan langit negara yang berusaha menjaga jarak dari konflik mendadak menjadi medan pencegatan. Inilah pola pertama yang jarang terlihat. Sebuah pangkalan asing dapat menarik negara tuan rumah ke dalam peperangan, bahkan tanpa deklarasi perang. Iran tidak harus menyerang pusat pemerintahan Yordania, cukup membidik fasilitas Amerika, lalu seluruh sistem keamanan negara itu dipaksa bereaksi. Malam Selasa, 28 Juli 2026, Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam fasilitas milik kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran di Irak. Sasaran tersebut disebut digunakan untuk menyimpan senjata dan mendukung serangan pesawat nirawak terhadap pasukan Amerika serta fasilitas energi Saudi. Sedikitnya 20 anggota pasukan mobilisasi populer dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Masalahnya, pasukan mobilisasi populer bukan kekuatan yang sepenuhnya berada di luar negara. Organisasi itu menjadi bagian resmi dari struktur keamanan Irak, walaupun sejumlah faksinya memiliki hubungan erat dengan Tehran dan bergerak cukup mandiri. Karena itu, serangan terhadap jaringan Iran sekaligus berubah menjadi persoalan kedaulatan bagi Baghdad. Pemerintah Irak kemudian menghadapi pilihan yang hampir mustahil. Jika membela kelompok tersebut, Baghdad beresiko merusak hubungan dengan Washington dan Riyadh. Jika membiarkan serangan terus berlangsung, pemerintah terlihat gagal melindungi wilayahnya sendiri. Satu serangan balasan akhirnya membuka kemungkinan bentrokan internal yang lebih berbahaya. Puncaknya terjadi pada Rabu malam, 29 Juli 2026 waktu Amerika bagian timur. Selama sekitar 2 jam, militer Amerika Serikat menghantam puluhan sasaran di Iran, pusat komando, fasilitas rudal, tempat penyimpanan pesawat nirawak, sistem pengawasan pantai, jaringan komunikasi, dan kemampuan maritim Garda Revolusi diserang hampir bersamaan. Serangan itu berlangsung antara pukul 8 hingga 10 malam di Amerika bagian timur atau Kamis pagi 30 Juli 2026 di Asia. Pemilihan waktu tersebut menunjukkan bahwa Washington ingin membalas dengan cepat, terkoordinasi, dan serentak. Bukan sekedar menghancurkan bangunan, tetapi memutus kemampuan Iran membaca pergerakan kapal, mengarahkan rudal, mengendalikan pasukan, dan menjaga jalur pesisirnya dalam waktu yang sama sebelum pertahanan sempat menyesuaikan diri secara penuh. Operasi itu dirancang untuk merusak mata, telinga, dan tangan Iran dalam satu gelombang. Radar dibuat kehilangan pandangan, pusat komando diputus, sementara senjata dihancurkan sebelum sempat digunakan. Secara militer, serangan tersebut terlihat seperti pukulan yang seharusnya mempersempit ruang gerak Tehran. Namun justru disinilah misterinya mulai. Amerika menghantam pusat kekuatan Iran, tetapi medan perang malah melebar keluar dari perbatasannya. Menurut Anda,
Apakah serangan besar seperti ini benar-benar melemahkan Iran atau justru memaksa Tehran mengaktifkan jaringan balasan di negara lain? Jawabannya mulai terlihat ketika sasaran perang bergeser dari pangkalan militer menuju jalur minyak, kapal tanker, dan pelabuhan yang menopang kehidupan seluruh kawasan dan ekonomi dunia. Pada Senin 27 Juli 2026, ancaman terhadap Arab Saudi datang dari arah yang tidak biasa. Houthi mengklaim telah mengirim pesawat nirawak menuju fasilitas minyak yang terhubung dengan jalur ekspor ke Yanbu, kota pelabuhan di pesisir Laut Merah. Pada hari yang sama, citra satelit memperlihatkan asap dan kerusakan di sekitar fasilitas pengolahan minyak Abqaiq, titik terpenting dalam sistem energi Saudi. Abqaiq bukan sekedar kompleks industri. Tempat itu berfungsi sebagai salah satu jantung pemrosesan minyak sebelum dikirim menuju pasar dunia. Jika fasilitas tersebut terganggu, dampaknya tidak berhenti di Arab Saudi. Jadwal pengiriman dapat berubah, perusahaan pelayaran mulai menghitung risiko baru, dan pasar energi langsung membaca adanya ancaman terhadap pasokan. Sehari kemudian, Selasa 28 Juli 2026, Pertahanan Udara Saudi mencegah beberapa pesawat nirawak yang diarahkan menuju fasilitas minyak di wilayah timur. Riyadh menuduh kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran di Irak sebagai peluncurnya. Namun kelompok tersebut membantah. Sebagian pihak justru mengarahkan kecurigaan kepada Houthi di Yaman. Ketidakjelasan ini menciptakan masalah yang jauh lebih rumit daripada serangan itu sendiri. Ketika sumber ancaman tidak dapat dipastikan, negara yang diserang kesulitan menentukan sasaran balasan. Jika Riyadh salah membaca asal pesawat nirawak, serangan balasan dapat membuka konflik baru dengan pihak yang sebenarnya tidak terlibat. Pada tanggal yang sama, Houthi juga mengklaim menembakkan rudal menuju kapal tanker Saudi Ghazal di Laut Merah. Kapal itu dilaporkan mengubah arah setelah terdengar ledakan di dekat jalurnya. Tidak ada korban jiwa, tetapi kejadian tersebut menunjukkan bahwa sasaran perang mulai bergerak dari daratan menuju kapal yang membawa energi. Posisi Saudi menjadi semakin terjepit karena memiliki dua jalur untuk mengekspor minyak. Jalur pertama bergerak ke timur melalui Selat Hormuz. Jalur kedua mengalir melalui pipa lintas negara menuju Yanbu di Laut Merah. Jalur Yanbu selama ini dianggap sebagai pilihan cadangan jika Selat Hormuz terganggu. Namun kini, kedua jalur itu menghadapi tekanan pada waktu yang hampir bersamaan. Di Selat Hormuz, kapal tanker menghadapi ancaman rudal, penyitaan, dan serangan dari arah Iran. Di Laut Merah, kapal harus menghadapi Houthi serta resiko gangguan di sekitar Bab el-Mandeb. Jalan keluar Saudi perlahan berubah menjadi jebakan dari dua arah. Pada Rabu 29 Juli 2026, Iran mengakui telah menembaki kapal di Selat Hormuz. Langkah itu memperjelas bahwa sasaran utama bukan sekedar kapal tertentu, melainkan rasa aman jalur pelayaran. Iran tidak harus menenggelamkan banyak kapal. Satu serangan cukup membuat perusahaan menaikkan biaya asuransi, menunda keberangkatan, atau memutar rute melalui perjalanan yang lebih panjang. Pada hari yang sama, kebakaran misterius terjadi pada dua kapal gas di pelabuhan Damietta, Mesir. Perusahaan keamanan maritim menilai sebuah pesawat nirawak menghantam kapal penyimpanan gas Energos Winter, lalu api menjalar ke gas Lok Salem. Pemerintah Mesir membenarkan kebakaran, tetapi belum memastikan penyebabnya. Damietta berada jauh dari pusat pertempuran di Teluk Persia. Karena itu, insiden ini sulit dianggap sepele. Jika kelak terbukti berkaitan dengan konflik, berarti tekanan terhadap energi telah menembus Laut Mediterania dan mendekati jalur menuju Eropa. Menurut Anda, apakah serangan terhadap kapal dan fasilitas minyak benar-benar bertujuan menghancurkan energi lawan atau hanya untuk menanamkan ketakutan agar seluruh jalur perdagangan ikut terganggu? Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena di balik semua tekanan ini ada satu negara yang belum turun langsung tetapi sedang mengamati setiap celah untuk menentukan pukulan besar berikutnya. Pada Selasa 28 Juli 2026, perhatian dunia tertuju pada pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Pertemuan itu berlangsung ketika serangan Iran mulai menyentuh pangkalan Amerika, fasilitas energi Saudi, serta jalur pelayaran penting di kawasan. Israel belum ikut dalam gelombang serangan terbaru, tetapi posisinya sama sekali tidak berada di luar perhitungan.
Bagi Amerika Serikat, sasaran utama operasi adalah pusat komando, fasilitas rudal, jaringan pengawasan, dan kemampuan maritim Iran. Washington ingin mengurangi ancaman terhadap pasukannya serta menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Bagi Israel, persoalannya lebih panjang. Tel Aviv melihat program rudal Iran, pertahanan udara, dan kemampuan nuklir Iran sebagai ancaman yang dapat kembali tumbuh setelah setiap serangan berakhir. Karena itu, serangan Amerika pada Rabu malam, 29 Juli 2026, dapat membawa dua hasil yang bertolak belakang. Jika Teheran menahan balasan, tekanan militer mungkin membuka ruang perundingan. Namun jika Iran meningkatkan serangan terhadap pangkalan Amerika, kapal tanker, atau wilayah Israel, Tel Aviv dapat menggunakan perkembangan itu sebagai alasan untuk kembali menghantam fasilitas penting Iran. Disinilah lingkaran perang terbentuk. Amerika menyerang untuk melemahkan ancaman. Iran membalas dengan memperluas tekanan ke negara lain. Yordania mengaktifkan pertahanan udara. Irak menghadapi bentrokan antara pemerintah, kelompok bersenjata, dan kekuatan asing. Arab Saudi menjaga dua jalur minyak sekaligus. Israel lalu membaca semua kekacauan tersebut sebagai bukti bahwa Iran belum benar-benar lumpuh. Setiap pihak menganggap tindakannya sebagai bentuk pertahanan. Namun setiap tindakan justru menciptakan alasan baru bagi lawan untuk menyerang. Satu rudal menuju pangkalan dapat memicu pencegatan. Satu serangan pesawat nirawak dapat mengundang balasan lintas perbatasan. Satu kapal yang terbakar dapat menaikkan kecemasan pasar, walaupun pelakunya belum diketahui. Israel memiliki alasan untuk menunggu. Selama Amerika masih menekan Iran, Israel dapat mengamati lokasi radar yang aktif, pola peluncuran rudal, serta jalur komunikasi yang tetap bertahan. Informasi itu sangat berharga, karena serangan berikutnya tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga ketepatan dalam memilih sasaran yang belum dihancurkan. Namun penantian tersebut berbahaya. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan satu rudal salah arah, satu pencegatan gagal, atau satu kelompok bertindak tanpa perintah pusat dan memaksa seluruh kawasan masuk ke tahap yang lebih berbahaya. Dampak perang akhirnya menjangkau orang yang tidak pernah memilih untuk terlibat. Warga Yordania mendengar sirene di dekat pangkalan, pekerja pelabuhan Mesir menghadapi kebakaran kapal gas, awak tanker mengubah rute karena takut melintasi Selat Hormuz. Masyarakat di negara lain membayar harga energi yang meningkat akibat biaya pengiriman dan asuransi yang lebih mahal. Amerika memang mampu menghancurkan puluhan sasaran dalam waktu sekitar 2 jam. Namun pangkalan, radar, dan gudang senjata hanyalah bagian yang terlihat. Kekuatan Iran juga berada dalam hubungan dengan kelompok bersenjata, jalur laut sempit, pelabuhan energi, serta ketakutan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dan pemerintah. Inilah alasan semakin banyak fasilitas Iran dihancurkan, semakin luas pula wilayah yang ikut terseret. Ancaman tidak selalu musnah ketika pusatnya dipukul. Ancaman dapat berpindah, menyebar lalu muncul dari arah yang tidak diperkirakan. Menurut Anda, apakah Amerika sedang benar-benar melumpuhkan Iran? Atau justru mendorong Teheran membuka lebih banyak medan tekanan di seluruh Timur Tengah? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah serangan 2 jam tersebut dikenang sebagai pukulan penutup atau sebagai awal dari perang yang jauh lebih luas dan sulit dihentikan. Pada akhirnya, serangan besar belum tentu menghasilkan perang yang lebih singkat. Ketika pusat kekuatan Iran dihantam, tekanan justru berpindah menuju pangkalan, pelabuhan, kapal tanker, dan jalur energi di berbagai negara. Inilah yang membuat konflik ini semakin sulit diprediksi. Bukan hanya karena banyaknya senjata yang digunakan, tetapi karena setiap serangan dapat membuka medan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Amerika mungkin mampu menghancurkan puluhan sasaran dalam hitungan jam, namun selama jaringan tekanan Iran masih bergerak di luar perbatasannya, perang belum benar-benar berhenti. Pertanyaan terbesarnya kini bukan siapa yang mampu menyerang lebih keras, melainkan seberapa luas Timur Tengah akan terseret sebelum seluruh pihak memilih menghentikan lingkaran balasan tersebut. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.